Di rem dia membuang atau lari ke kiri. Dia direm lari ke kiri. Berarti kalau lari ke kiri, dugaan saya adalah yang kiri ngerem memegang, yang kanan terlambat ngeremnya. Kira-kira demikian. Berarti sekarang saya buka yang roda sebelah kanan karena dia lari ke kiri. Nah, setelah saya cek, kita cek dulu. Tidak ada kebocoran minyak rem. Di sini tempatnya tidak ada kebocoran, kering. Berarti kemungkinan di pistonnya nyangkut atau karatan, atau pin kalipernya bisa saja juga nyangkut. Jadi dugaan saya adalah piston cakramnya yang nyangkut atau pen kalipernya nyangkut. Yang ketiga, mungkin selang fleksibelnya harus diganti karena buntu. Tapi mudah-mudahan hanya di sekitar sini. Saya buka satu-satu pen kalipernya dulu. Saya akan cabut apakah bermasalah atau tidak. Tahun lalu baru diganti kanvas remnya, tapi baik, kita lihat dulu satu persatu, kita buka. Sudah saya buka satu dulu, kita tengok dulu, kita lihat. Sebelum kita keluarkan ini, kita tidak buka semuanya, kita keluarkan saja sedikit, lalu kita periksa ininya juga. Kampasnya oke. Bisa dari kampasnya udah tipis ya, bisa dari pin kaliper, bisa dari pistonnya. Satu-satu kita cek dulu. Oke, sudah ada dugaan awal. Yang ini satu ini berat, tekanannya berat. Yang satu ini ringan, pakai kelingking aja bisa didorong. Jadi kemungkinan ini kita buka dulu ya. Bukanya dicabut saja, mudah. Kita bersihkan dulu. Ini kan, cabut aja. Nah, ini berkarat. Yang ini juga berkarat. Mudah-mudahan ini penyebabnya. Oke, sudah saya bersihkan pakai sabun ya. Lalu terakhir disemprot dengan cover remove cleaner. Hasil pinnya seperti ini, yang berkaratnya sudah halus kembali. Terakhir untuk meyakinkan piston ini, kita mau melihat di dalam piston ini. Biasanya kan yang berkarat tuh di pinggir-pinggir sini, jadi ini kita keluarkan sebentar dengan cara injak rem, tapi jangan sampai ini keluar semua. Lalu kita periksa sebagian dengan kita buang karetnya, kita buka begini, baru kita yakin apakah perlu membuka ini atau membersihkan ini juga. Oke, caranya menekannya dikunci aja sebentar begini, diberi baut kanan kiri, lalu ditekan rem. Nah, setelah dikunci demikian, saya baru injak rem di dalam 2-3 kali. Oke, pistonnya sudah keluar. Nah, setelah keluar, karetnya kita buka sedikit, kita intip. Kalau kotor kita bersihkan. Berarti kalau kotor dugaannya pistonnya juga lengket. Tapi kalau bersih, benar dugaan awal tadi, kalipernya yang seret ditekan pakai tangan, yang satunya lancar. Berhubung demikian, saya coba aja, saya tidak videokan ya. Ini kita buka, hati-hati jangan sobek, pakai obeng yang tang atau obeng yang tumpul. Kita lihat baru saya bersihkan. Oke, ini karetnya udah kita coak sedikit demi sedikit, kita lihat. Nah, ininya juga rupanya kotor. Oke, sehingga kita bisa bersihkan juga.
Jadi 2 PR-nya, kaliper dan pistonnya. Ya. Oh ya, dia tidak berkarat. Oh, ada juga ya karat sedikit. Oh, di dalamnya masih kotor tuh. Ditembak lagi. Enak ya pakai carbo cleaner. Oke dong. Oke dong. Yakin bersih. Kita kasih gemuk yang bagus. Diolesin di sininya. Mana nih, di sininya diolesin gemuk ya. Baru ditekan lagi nanti. Nah, ditekan terus, akhirnya karetnya dengan sendirinya kembali. Oke, sekarang kita ganti kanvas rem aja sekaligus. Kebetulan saya membeli kanvas rem baru ini tidak presisi. Pada saat dimasukkan ke sini, tadinya nyangkut, ya kan? Nah, sekarang sudah enak rupanya. Ini saja kelebihan. Artinya kampas yang baru saya kikis sedikit. Nah, ini dia. Saya kikis baru masuk. Jadi ini problemnya suatu saat kita masang kanvas krim, kalau tidak masuk ya kita lihat aja yang mana tidak presisi, kemudian kita kikir aja. Kikis sedikit demi sedikit supaya akhirnya masuk. Itu pengalaman. Baru sekarang saya juga masang rem tidak presisi. Dan ini untuk katana mereknya apa nih? Pokoknya merah-merah ini brake AMT untuk jenis katana nih. Tidak presisi, tapi jangan kaget, kita bisa kikir-kikir. Ini juga kanan kiri. Sehingga sekarang sudah enak masuknya. Nah, ada presisi. Kalau tadinya nggak bisa presisi, diusahakan jangan terlalu seret ya, harus bisa bergerak dia. Kalau nggak bisa bergerak bahaya, tidak bisa naik turun nanti mengeremnya. Oke, kita lanjut pemasangan ya. Dan kasih gemuk sedikit saja supaya dia ada licin. Oke, sudah presisi. Tinggal kita tutup. Ini sudah ditekan tadi sampai di ujungnya. Oke, sudah presisi, bisa masuk. Nah. Tinggal kita kencangkan dan kita ganti yang satu lagi di sebelah sana. Oke, jadi ini kesimpulannya.
hanya 4 faktor. Kalau remnya sebelah lari, lemnya ini anak apa namanya, kampas rem bisa saja yang paling mudah. Lalu pin kalipernya diperiksa macet tidak, pistonnya macet tidak, dan fleksibelnya. Kebetulan punya saya pistonnya dan kalipernya. Oke, tinggal perbaikin satu lagi sebelah kiri, kita cek dan kita coba tes. Ternyata memang kaliper atau piston satunya bersih dibandingin yang sebelah kanan tadi. Lebih bersih mendingan ya. Makanya yang sebelah tadi agak lari ke kiri, karena yang di kiri bagus, yang kanan yang macet. Oke, berarti tidak sulit, kita bersihkan sedikit aja lagi. Nah, dengan demikian benar-benar kemacetan karena apa? Remnya lari ke kiri karena piston yang sebelah kanan udah kotor, dan kaliper juga sebelah kiri ini bagus, yang sebelah kanan susah sama sekali. Tapi kita bersihkan juga sama-sama. Oke, kita tes sekarang remnya setelah kita perbaikin. Kita tes dengan perlahan dulu. Aman kan? Aman, nggak takut kamu? Hah? Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.